paham ya, nggak usah dihafal urutannya, yang penting itu justru eh, hafal semuanya. Asmaul Husna itu tidak terbatas ya, jangan salah paham, Asmaul Husna itu tidak terbatas jumlahnya. Nah, kalaupun ada 99 itu bukan berarti pembatasan ya. Itu adalah cara Rasulullah untuk memudahkan saja. Nanti silakan dilihat di websitenya Ustadz Brili. Nabi Muhammad itu menyebutkan berbeda-beda, yaitu misalnya ada Asmaul Husna yang mungkin anak-anak belum pada kenal, yaitu Al-Akram, Al-Khallaq, kemudian eh, yaitu Al-Qabil, Dzul Batsyis Sadid, kemudian Dzut Taul, dan banyak ya. Itu banyak sekali. Nah, baik, akhi Arkan, coba sedikit di zoom. Nah, di situ warajahan Nawawi annal murada bihal al-hifdzu. Nah, yang dimaksud Nabi itu adalah menghafal gitu ya. Menghafal bukan berarti menghafal urutan. Ya, makanya anak-anak dihafalkan Asmaul Husna. Yang belum hafal, ayo mulai sekarang dihafalkan. Masalahnya gini loh, kalau kita sebagai muslim kok tidak hafal Asmaul Husna, terus yang kita sembah itu siapa? Nah, ini agak ulti ya. Ini quote-nya agak ulti. Kalau kita tidak hafal Asmaul Husna, yang kita sembah itu siapa? Oh, yang kita sembah Allah kok Ustadz. Yang kita sembah itu Allah doang. Kalau kita sholat itu lillahi ta'ala. Kalau kita ngapain aja lillahi ta'ala. Allah yang mana yang kita sembah itu? Masalahnya kalau kita tidak hafal Asmaul Husna. Jangan-jangan kita bilang, oh saya berbuat begini dan begitu karena Allah. Gitu kan? Tapi kita tidak hafal Asmaul Husna. Bisa jadi yang kita maksud Allah itu bukan Allah. Nah, sebentar, kalau masih bingung, gini loh. Akhi Arkan nih misalnya. Akhi Arkan, Ustadz, saya mau menikah dengan Ukhti Isroka. Misalnya nih, misalnya. Dengan Ukhti Isroka, gitu ya. Atau Ukhti Nindira. Gitu. Terus, Ana nanya, Ustadz Brili nanya, Ukhti Isroka yang mana? Ya, nggak tahu sih Ustadz, pokoknya namanya Isroka gitu. Nah iya, Isroka yang mana? Ukhti Nindira yang mana? Yang tinggal di mana? Yang karakternya seperti apa? Kan gitu. Ya, nah sama kayak begitu. Makanya kita itu mesti hafal dengan Asmaul Husna sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, ayo ya dihafalin ya. Dan sering dibaca, minimal sehari sekali aja. Urutan Asmaul Husna yang ada di Al-Quran itu dirutini seminimal sekali sehari, atau sebisa mungkin kapanpun kita berdoa kita baca Asmaul Husna. Kita lagi motoran, kita lagi nyuci piring, kita lagi nanti misalnya masak-masak, dibaca Asmaul Husna, dibiasakan di keluarga kita ya, nggak usah malu ya, nggak usah malu, dibiasakan Asmaul Husna itu. Baik, lanjut itu di halaman 2. Ya, di halaman 1 ya Mas Ian ya. Di halaman 1 itu jadi intinya adalah kita menghafal ya. Kalau di halaman yang kedua, waqila maknahu addaha wal amalu biha. Jadi maknanya adalah menghitung Asmaul Husna dan mengamalkannya. Nah, itu bisa dua-duanya. Menghitung Asmaul Husna itu ada dua maknanya. Bisa jadi kita menghitung itu artinya kita hafalkan Asmaul Husna sebanyak-banyaknya jumlahnya. Ya, kalau Ustadz Brili sudah menyusun dan menemukan Asmaul Husna itu, sudah Ustadz bikin poster, sudah Ustadz cetak dan sudah Ustadz jual juga, itu adalah jumlahnya 165. Itu sudah ketemu. Uh, uh, ada ulama yang bilang, dan itu banyak ulama, tidak hanya satu ya. Ulama zaman dulu, zaman sebelum ada HP sama sekali, bahkan nggak ada listrik zaman itu. Mereka pada bilang bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya
yang ditemukan oleh para ulama itu sampai 4.444, ya. Itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, menurut Imam Ibnul Arabi juga ada. Kalau Ustadz Billy punya sebuah kitab yang sudah terjemahan dari ulama Mesir, mantan jenderal kepolisian di Mesir gitu ya. Itu bilang bahwa ada ulama zaman dulu yang menyatakan bahwa jumlah Asmaul Husna itu mencapai 124.000 Asmaul Husna. Ya. Nah, itu bukan bullshit ya, bukan bullshit, bukan hoax, bukan halu ya. Memang itu masuk akal, jumlah segitu itu masuk akal. Nah, lanjut ya di halaman yang kedua Mas Ian. Kemudian falladhi yaqsudu falladhi yuqsadu bil amali, yang dimaksud dengan atau yang dimaksud oleh Nabi yaksudu, kalau dibaca yaksudu berarti Nabi yang memaksudkan, kalau yuqsadu berarti yang dimaksud dengan mengamalkan Asmaul Husna adalah annalillahi asma'un, bahwasanya Allah itu kan punya Asmaul Husna yakhtassu biha, yang khusus untuk Allah, yaitu apa? Kal ahadi, Allah punya Asmaul Husna al ahad. Jadi anak-anak pernah tahu kan ceritanya Bilal ketika awal-awal masuk Islam disiksa, atau Ammar bin Yasir juga ya, ketika disiksa oleh kafir Quraisy itu kan disiksa, dicambuki dan lain sebagainya. Abdullah bin Mas'ud juga pernah dicambuki oleh non muslim. Nah, itu kan besti-bestinya Rasulullah ya. Ketika dicambuki, disiksa, dibakar, dipukuli, dilempari dan lain sebagainya, itu mereka menyebut apa? Mulutnya itu menyebut ahad, 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 ahad terus, ahad, ahad, ahad terus. Itu di riwayat maupun di film-film ada kan. Nonton aja di YouTube, ada kok film-film tentang nabi-nabi itu. Nah, itu yang dimaksud adalah Allah yang Maha Tunggal. Nah, Maha Esa dan Maha Tunggal. Ahad itu the only one, satu-satunya. Wal Muta'al, Allah juga punya nama Al-Muta'al, yang Maha Meninggi. Allah Maha Tinggi, tapi Allah Maha Meninggi. Itu beda lagi ya. Muta'al itu maknanya adalah diantaranya, yaitu Allah itu kalau ada orang yang jumawa, ada makhluk yang jumawa, maka Allah juga akan jumawa di hadapan makhluk itu. Misalnya ada hadis, yaitu seorang hamba masuk surga, Allah mengatakan, kamu silakan masuk surga dengan rahmatku. Gitu kan? Allah berfirman begitu. Kamu masuk surga dengan rahmatku. Maka kata ini orang agak sombong. Ya sombong sih. Sombong. Ya Allah, kok saya masuk surga dengan rahmatmu sih? Ya harusnya dengan amal saya dong. Dengan rahmatmu kan berarti amal saya nggak ada gunanya dong. Gitu. Maka jawab Allah, ya oke. Kalau memang kamu pengen masuk surga dengan amalmu, oke. Ditimbanglah amalnya. Amalnya itu selama 500 tahun. Kita umurnya paling 80 tahun ya. Kita hidup ini. Umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata ya 80 tahun. Nah, terus apa namanya? Ditimbang gitu kan 500 tahun. Maka kata Allah, ya sudah, kamu masuk surga 500 tahun. Orang ini kaget, loh, ya Allah, kok cuma 500 tahun masuk surganya? Katanya surga itu kekal. Maka Allah jawab, loh, tadi kamu kan minta masuk surga dengan amalmu kan? Lah amalmu 500 tahun, berarti kamu masuk surganya 500 tahun doang. Itu contoh, Allah itu Al-Muta'al, gitulah. Ya. Oke, jadi anak-anak,
Ya, ukhti Rahma, ukhti Alfinatun, ukhti Nindira, ukhti Najwa. Ini ukhti siapa namanya ya? Ada ukhti Wo. Nah, jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, jangan dengan amal kita. Amal kita itu nggak ada apa-apanya. Nah, lanjutnya walahu asmaun yustahabbu al-iqtida'u biha fi ma'aniha. Jadi cara kita mengimani Asmaul Husna itu adalah kita dengan al-iqtida' biha, yaitu kita meneladaninya. Nah, itu di halaman 2 di PDF yang Akhi Arkan tunjukin itu di PDF di halaman 2. Nah, jadi kita mesti meniru Asmaul Husna yang cocok untuk kita sebagai manusia. Nanti kita sampai pukul 14.45 ya. Selanjutnya terserah Akhi Arkan. Nah, apa itu al-iqtida'u biha fi ma'aniha? Apa itu diantaranya? Karrahimi, wal karimi, wal afwi, wa nahwiha. Jadi misalnya Asmaul Husna yang cocok untuk kita sebagai manusia itu ya kita bersifat kasih sayang, kita bersifat dermawan. Karim itu dermawan yang tanpa diminta. Ya, oh Karim itu ya dermawan tak ya tanpa diminta ya, beda ya. Kalau Jud itu dermawan setelah diminta. Ya, Jud itu atau Jawad itu adalah kedermawanan setelah diminta. Kalau Karim itu kedermawanan, jadi Allah itu dermawan gitu loh. Dermawan ngasih terus tanpa diminta. Wal afwi dan memberi maaf dan lain sebagainya. Nah, ini yang memberi maaf itu kan susah ya. Kita sebagai manusia ada perasaan sakit hati, ada perasaan sentimen, itu kan akhirnya kita susah memaafkan rasanya. Nah, fayustahabbu lil abdi ayyatahalla bima'aniha. Nah, ayo diamalkan ya. Diamalkan makna-makna dari Asmaul Husna. Dan makna Asmaul Husna itu sangat luas anak-anak ya. Tidak hanya satu makna. Misalnya nih, uh, kita mau meniru Asmaul Husna As-Sabur gitu ya. Lah, As-Sabur, Allah Maha Sabar. Apakah Allah Maha Sabar itu tidak dengan Asmaul Husna yang lainnya? Maksudnya gini, Allah kan nggak langsung marah kan ketika disekutukan, ketika disyirikkan dengan selainnya. Itu kan Allah nggak langsung marah. Karena Allah as-sabur gitu. Tapi apakah selalu begitu? Ya, bisa jadi Allah tidak sabur. Ya, Allah tidak menggunakan Asmaul Husna yang sabur untuk konteks orang tertentu. Ya, tapi itu masih disebut dengan sabur. Allah masih disebut sabar karena itu sudah karakternya Allah. Ya. Nah, dan membalas, menghukum itu diantara bentuk kesabaran. Nah, inilah bedanya ya. Membalas, Allah membalas hamba yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat. Itu Allah balas, Allah tetap as-sabur. Loh kok bisa Ustaz? Iya, karena Allah membalas, menghukum itu dengan kesabaran. Ya, andai kata Allah tidak sabar, ya sudah, kita nggak pernah ada. Kita langsung lenyap hidup kita itu ya. Kita langsung hilang gitu aja. Ya. Nah, lanjut ya, terakhir, paragraf terakhir. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Kita lompat di halaman yang ketiga. Di halaman yang kedua itu di paragraf, halaman ketiga itu ya. Ya, halaman yang ketiga di paragraf akhir itu penting itu. Qala al-Hafidz Ibnu Abdil Barri rahimahullahu taala fit tamhidi. Ketemu Akhi Arkan di halaman yang ketiga di paragraf yang paling bawah ya. Ada Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar mengatakan ikhtalafal ulama fi ma'nahu faqala minhum qailun hadza rajulun jahila ba'dha sifatillahi azza wa jalla wa hiyal qudratu falam ya'lam anna Allah ala ma yasha'u qadir. Nah, ada cerita gitu kan. Sebelumnya paragraf sebelumnya itu cerita.
Nah, ini dibahasnya itu begini. Ada orang kok bodoh dengan Asmaul Husna, nggak tahu Asmaul Husna tertentu gitu ya. Maka Allah ampuni. Allah ampuni gitu. Sesuai dengan cerita. Nanti silakan dibaca paragraf sebelumnya ya. Akhi Arkan ya. Nah, qalu wa man jahila sifatan min sifatillahi azza wa jalla wa amana bi sairi sifati wa arafaha lam yakun bijahli ba'di sifatillahi kafiran. Nah, orang ya, ini menurut sebagian ulama ya. Artinya kita nggak bisa memastikan gitu loh. Kita nggak bisa memastikan apa sih hukumnya kalau kita itu tidak tahu sebagian Asmaul Husna. Apakah Allah itu akan menghukum kita kafir? Kan gitu kan? Atau ya cuman sekedar nggak tahu aja. Nah, ini pilihannya ada ulama memilih ya ya Allah akan mengampuni dia orang yang nggak tahu sebagian Asmaul Husna ya tidak menjadi kafir. Yang penting tetap berusaha kan gitu. Qalu wa innamal kafiru man anadal haqqa. Orang yang kafir ya, Ukhti Rahma, Ukhti Alfinatun. Nah, ini tinggal 5 orang ya. Orang yang kafir itu adalah orang yang menentang Allah, menentang kebenaran. Jadi misalnya kita nggak tahu Asmaul Husna, ya insya Allah sih diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita tahu Asmaul Husna, tapi kita anggap apa sih Asmaul Husna As-Sobur itu nggak percaya deh Allah itu kayaknya bukan As-Sobur gitu. Nah, kalau kita sudah begitu, berarti kita kafir. Ya kafir keluar dari Islam. Ya, mengingkari satu Asmaul Husna itu kafir keluar dari Islam. Mengingkari satu doang, apalagi mengingkari semuanya. Kayaknya Allah itu yang disebutkan dalam agama Islam itu gak real deh. Cuman halusinasi doang deh. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu tuh sudah keluar dari Islam. Atau misalnya kayaknya semua Asmaul Husna itu cuman branding doang. Allah itu nggak kayak gitu kok, cuman branding doang, cuman biar manusia itu merasa merasa tercukupi dengan konsep Allah gitu kan, dengan ketuhanan gitu. Kayaknya nggak ada deh Allah itu. Nah, kalau seperti itu ya, kayaknya Asmaul Husna itu nggak ada deh. Itu cuman bikin-bikinan umat Islam doang. Nah, itu ada loh orang seperti itu. Ustaz dulu pernah menemukan. Ya, pernah menemukan. Nah, kalau sudah seperti itu sudah kafir keluar dari agama Islam walaupun sholat. Ketika sholat dia baca asyhadu alla ilaha illallah, dia membaca takbir dan lain sebagainya, ya dia masuk Islam lagi gitu kan. Tapi kalau uh, sudah mengingkari maka dia kafir. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya para santri rahimani wa rahimakumullah, ayo kita hafalkan Asmaul Husna, silakan dibaca semuanya PDF yang dikasihkan sama Ustaz Brili. Ya, Asmaul Husna itu ada banyak sekali dan tidak terbatas. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Silakan Akhi Arkan diatur acara selanjutnya.